Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasanuddin, NIM 18130310020. Saya dari program studi pendidikan kimia, jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun judul program kerja yang saya laksanakan yaitu pelatihan pemanfaatan situs freelance sebagai sumber penghasilan selama masa atau pasca COVID-19. Adapun lingkup pembahasannya yaitu yang pertama pembuatan grup WA untuk masyarakat sasaran dan diskusi waktu serta media komunikasi selama kegiatan. Yang kedua yaitu sosialisasi freelance dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu pelatihan pemanfaatan situs freelance dan pembuatan akun di situs freelance.fiverr.com. Lalu yang keempat, di sini saya bagi menjadi 3 tahap, pembuatan gig karena ini cukup panjang, pembuatan gig tahap 1, 2, dan tahap 3. Lalu yang kelima yaitu kendala dan solusi. Yang keenam yaitu evaluasi, kepuasan, dan kesimpulan. Pembahasan yang pertama, pembuatan grup WA untuk masyarakat sasaran dan diskusi waktu serta media komunikasi selama kegiatan. Sebelum membuat grup, di sini saya melakukan observasi terlebih dahulu untuk mendapatkan masyarakat sasaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan Google Form dan saya sebar ke grup-grup di mana saya mengikuti grup tersebut seperti Raimuna Nasional, seperti Karang Taruna, seperti Olimpiade, seperti itu saya kirim ke grup-grup dan mendapatkan sebanyak 21 orang responden, diantaranya 6 orang responden sesuai kriteria, 6 orangnya hampir sesuai kriteria atau dapat dipertimbangkan, dan 9 orang tidak sesuai kriteria. Nah, dari 6 orang yang tadi dapat dipertimbangkan, saya tawarkan kepada mereka apakah tertarik untuk mengikuti pelatihan ini, dan diantaranya 4 orang mengatakan tertarik dan ingin mengikuti pelatihan. Jadi sesuai dengan jumlah maksimal masyarakat sasaran KMBD tahun 2020 yaitu 10 orang, terpenuhi kuotanya 10 orang. Setelah itu, setelah dibuatkan grup, maka saya mendiskusikan waktu serta media komunikasinya. Nah, di sini untuk mendiskusikan waktu, itu saya kirimkan waktu yang sudah dibuat di dalam proposal, yaitu pada tanggal 6, 8, 10, 14, 17, 21, 24, dan 28 Juli. Itu saya berikan di WA group, lalu mereka setuju dengan jadwal yang saya berikan pada tanggal-tanggal tersebut. Mereka setuju. Salah satu dari masyarakat sasaran mengusulkan untuk pelatihannya dilaksanakan siang hari, karena awalnya pelatihan ini ingin saya laksanakan pada malam hari, yaitu sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi ternyata masyarakat sasaran itu lebih memilih untuk siang hari dan disepakati dilaksanakan pada jam 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk media komunikasi selama kegiatan, awalnya saya menawarkan 2 media, yaitu WA Group dan juga Google Meet. Namun setelah ditawarkan kepada masyarakat sasaran lebih memilih untuk menggunakan WA Group saja. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian besar 5 orang atau 50%-nya itu memilih menggunakan WA Group saja. Dengan alasan jika menggunakan Google Meet, di sini saya tanyakan lagi apakah mau pelatihan ini menggunakan Google Meet. Lalu di sini juga ada masyarakat sasaran yang menyatakan bahwa tidak memiliki paket data yang cukup. Mengapa saya seperti bersikukuh untuk menggunakan Google Meet? Karena dalam pembuatan gig atau untuk membuat produk atau jasa digital, itu menurut saya memerlukan tatap muka langsung, sehingga saya ingin menggunakan Google Meet. Namun karena keterbatasan kuota, jadi di situ saya berinisiatif untuk membuat materi dalam bentuk PPT atau PDF ataupun video dengan detail agar memudahkan masyarakat sasaran untuk mengerti atau memahami materi yang saya berikan. Lalu yang kedua yaitu sosialisasi freelance dan manfaatnya.
Untuk pertemuan yang kedua, ini dilaksanakan pada tanggal 8. Sebelumnya pertemuan yang pertama tadi itu hanya membahas pembuatan grup, membahas waktu dan juga media. Nah, pada pertemuan yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8. Pada tanggal 8 ini diikuti oleh 10 orang. Jadi semua masyarakat sasaran dari 10 orang itu mengikut dan ikut aktif di sini, ikut berkomentar. Seperti itu. Nah, pada sosialisasi freelance dan manfaatnya ini, di situ saya berikan sosialisasi dasar ya. Saya berikan sosialisasi dasar tentang freelance dan manfaatnya seperti itu. Apa itu freelance, bagaimana menjadi seorang freelance atau freelancer, lalu bagaimana sih cara kerja situs atau marketplace freelance itu sendiri, dan manfaatnya. Untuk menjadi freelance itu saya sarankan di sini untuk mendaftar di fiverr.com. Alasannya kenapa saya sarankan untuk mendaftar di fiverr.com, karena di fiverr.com ini selain menjadi marketplace atau situs yang besar, juga mudah untuk mendaftarnya. Sebenarnya ada banyak sekali situs-situs freelance. Ada banyak sekali situs-situs freelance, namun seperti Upwork freelance. Nah, seperti Upwork ini kita membutuhkan portfolio untuk mendaftarkan diri ke seperti melamar kerja seperti itu. Nah, untuk di Fiverr itu siapa saja bisa mendaftar. Jadi di sini saya pilih menggunakan Fiverr karena lebih mudah dalam pendaftarannya untuk seseorang yang baru terjun ke dunia freelance seperti itu. Selain itu juga di sini saya sampaikan pada sosialisasi freelance dan manfaatnya sini juga saya sampaikan seperti apa itu gig, karena nanti di freelance itu bakal ada yang namanya gig atau produk atau jasa yang ingin dijual. Dan itu juga freelance ini karena internasional, jadi mencakup seluruh dunia, dari seluruh negara itu bisa berpartisipasi dalam freelance. Atau secara sederhananya situs freelance Fiverr ini seperti pasar yang menyediakan tempat. Nah, di situ bisa bertemu antara penjual dengan pembeli untuk bertawar menawar ya untuk produk atau jasa digitalnya. Selanjutnya juga harga. Di sini harga di Fiverr itu minimal dimulai dari $5. Nah, disinilah keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Jika dikonversikan ke rupiah, $5 itu sudah lumayan. Makanya di sini menurut saya sangat menguntungkan jika kita menjadi seorang freelance di internet secara online gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih arti dari freelance itu sendiri? Untuk freelance sendiri, sebenarnya freelance itu artinya kerja lepas. Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan Inggris waktu itu. Ada prajurit bayaran yang disebut dengan freelance. Nah, makanya dari istilah itulah sampai sekarang disebut sebagai freelance atau kerja lepas. Untuk manfaatnya sendiri banyak sekali manfaatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk manfaatnya yaitu untuk berjualan pastinya kan, untuk berjualan. Nah, dari situ kita memiliki pasar yang sangat luas. Pasar yang sangat luas karena pasar ini mencakup seluruh negara seperti itu. Lalu selanjutnya pada pertemuan ketiga, yaitu pada tanggal 10 Juli, itu saya berikan materi pelatihan pemanfaatan situs freelance dan pembuatan akun di situs freelancefiverr.com. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, situs freelance itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya fiverr.com. Mengapa saya pilih fiverr.com? Itu karena kemudahannya untuk mendaftar. Nah, di sini karena masyarakat sasaran tadi lebih memilih untuk menggunakan WA Group dalam pelatihan ini karena tidak memiliki cukup kuota, makanya di sini saya buat materinya sedetail mungkin. Saya berusaha untuk membuat materi dengan detail. Saya di situ memberikan media melalui PPT, juga saya berikan dalam bentuk PDF-nya. Karena terkadang dalam
jika dibuka melalui handphone itu kan PPT-nya agak berantakan, ada juga PPT yang berantakan. Nah, situ saya convert ke PDF agar tampilannya tetap, agar mudah juga dipahami. Nah, selain itu juga pada pelatihan pembuatan akun di situs freelance ini saya berikan videonya, karena agar masyarakat sasaran itu tidak hanya melihat PPT. Selain melihat PPT, itu saya berikan video agar lebih mudah masyarakat memahaminya. Walaupun seperti itu, saya juga tetap menuntun masyarakat sasaran dalam tata cara mendaftar di situs Fiverr.com ini. Saya juga memberikan instruksi melalui WA group, lalu juga saya tawarkan jika ada yang bertanya silakan bertanya. Nah, di situ juga akhirnya ada juga yang bertanya seperti bagaimana pembuatan akunnya, kok bisa sih kak ini kayak gini tampilannya gitu. Nah, ternyata setelah saya lihat, saya suruh screenshot kirim ke saya, ternyata masyarakat sasaran menggunakan handphone, sedangkan materi yang saya masukkan ke dalam PPT itu menggunakan laptop atau mode desktop. Nah, situ saya sarankan untuk menggunakan mode desktop karena akan lebih memudahkan dalam mengikuti instruksi yang diberikan dalam PPT atau video. Nah, lalu selanjutnya pembuatan gig. Apa sih itu gig? Nah, di sini kadang kita agak bingung untuk pemula. Untuk pemula itu agak bingung apa sih sebenarnya gig. Jika dilihat di kamus, gig itu seperti pertunjukan seperti itu. Lalu pada kenyataannya gig itu adalah jasa atau produk digital yang hendak dijual di situs Fiverr.com itu. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa tahap dalam pembuatan gig, karena dalam pembuatan gig saya sendiri mengalami, menurut pengalaman saya pribadi ya, itu mengalami sedikit kesulitan dalam pembuatan gig ini. Nah, jadi saya buat dalam 3 tahap. Yaitu di sini tahap yang pertama, pengenalan pembuatan gig di Fiverr. Nah, selama pengenalan pembuatan gig di Fiverr, itu saya berikan materi dalam bentuk PPT, PDF, dan juga video ya, saya berikan di sini. Tujuannya apa sudah saya berikan PPT, PDF, juga video, agar masyarakat sasaran ini lebih mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Lagi-lagi kembali ke situ, tujuan saya untuk membuat masyarakat sasaran itu paham dengan materi yang saya buat, yang saya berikan seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu pembuatan gig tahap 2. Nah, sebelumnya pada pembuatan gig tahap 1 itu masyarakat sasaran sedikit sekali yang merespon, seperti tidak tertarik seperti itu. Namun setelah saya berikan bukti bahwa di Fiverr itu benar-benar kita bisa mendapatkan uang, di situ saya berikan screenshot saya mendapatkan orderan, lalu screenshot saya mendapatkan orderan $10 hanya sekali order gitu kan dari pembeli Amerika. Nah, di situ barulah mereka masyarakat sasaran mau bertanya, bagaimana sih kak boleh nggak lihat video yang dijual kayak mana? Kak, itu nanti kita buatnya kayak mana? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul dari situ. Nah, di situ juga saya mulai berpikir apakah mereka ini tidak tertarik karena belum ada bukti. Makanya saya berikan bukti dan memang benar mereka mulai tertarik dan ingin bertanya-tanya. Nah, untuk pembuatan gig tahap 2, nah di sini saya berikan pelatihan pembuatan whiteboard animation. Kenapa sih saya harus memberikan pembuatan whiteboard animation seperti itu? Tujuannya adalah karena whiteboard animation ini salah satu gig yang mudah untuk dibuat. Nah, whiteboard animation ini bisa dibuat dengan menggunakan software atau perangkat lunak VideoScribe. Nah, VideoScribe itu sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat video animasi papan tulis secara otomatis. Nah, di situ kan sudah dikatakan bahwa secara otomatis. Di situ kita tidak perlu menggambar. Di situ kita hanya perlu mengatur kamera. Di situ juga kita hanya perlu mengatur timing atau waktunya. Hanya perlu mengatur tata letak agar terlihat lebih menarik. Nah, di situ
pada pelatihan kedua ini, nah di sini saya tawarkan kembali untuk menggunakan Google Meet, karena di sini kita akan melakukan pelatihan, akan melakukan akan membuat whiteboard animation secara langsung. Karena sebelumnya pada pertemuan satu itu juga saya kenalkan kan pembuatan gig. Nah di sini saya perkenalkan ada banyak sekali gig yang bisa dibuat di Fiverr.com. Di antaranya ada 9 kategori dan ada puluhan subkategori. Nah, salah satu kategorinya yaitu video and animation. Nah, di dalam video and animation itu ada subkategori whiteboard and explainers animated. Nah, di situ bisa masuk. Nah, whiteboard animation ini masuk ke dalam kategori video and animation. Nah, disinilah sebelumnya sudah saya jelaskan di tahap 1. Nah, di tahap 2 ini kita mulai pembuatan. Makanya di situ saya tawarkan untuk membuat langsung dan menggunakan Google Meet. Namun lagi-lagi masyarakat sasaran tidak setuju menggunakan Google Meet dan lebih setuju untuk menggunakan video. Nah, situlah saya mulai berdiskusi lagi kepada masyarakat sasaran apakah ingin menggunakan Google Meet atau saya buatkan video. Mereka lebih setuju untuk menggunakan video. Lalu di situ saya buatkan video sedetail mungkin. Saya berusaha untuk membuat video dengan detail agar masyarakat sasaran mudah memahami materi yang saya sampaikan. Lalu untuk pembuatan gig tahap 3, yaitu di sini kita mulai membuat gig. Nah, di sini mulai kan terlihat panjang sekali perjalanan untuk membuat gig. Pada pertemuan selanjutnya ini, pada gig tahap 3, ini baru kita memulai membuat gig. Apa aja sih waktu kita membuat gig? Di situ nanti kita akan ada overview. Overview itu seperti ada judul, lalu ada kategori gignya termasuk apa, jenis filenya nanti akan menggunakan apa. Misalkan video ini akan menggunakan MP4 kah atau menggunakan FLV kah, banyak di situ pilihannya. Nah, di situ nanti kita akan menentukannya. Lalu selain itu juga selanjutnya itu akan ada deskripsi. Nah, di situ di deskripsi itu sudah saya berikan contoh ada masyarakat sasaran membuatnya. Bagaimana cara membuat deskripsi di situ. Lalu saya sarankan untuk ATM atau ambil, tiru, lalu modifikasi seperti itu. Nah, di situ sampai saya jelaskan sampai bagaimana cara mempublikasikan gig. Nah, gig setelah gig dipublikasikan barulah di situ saya berikan tips pecah telur. Nah, apa sih tips pecah telur itu? Di sini ada tips pecah telur. Nah, tips pecah telur itu sebenarnya tips yang diberikan untuk mendapatkan buyer pertama, buyer ya, untuk mendapatkan pembeli pertama. Jadi banyak sekali cerita-cerita di grup Fiverr Seller Indonesia, itu banyak sekali yang baru pecah telur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang beberapa bulan baru pecah telur. Untuk saya sendiri, saya sudah pecah telur itu saat baru 2 hari mendaftar, baru 2 hari mempublikasikan gig. Nah, di situ saya sudah pecah telur karena saya menjalankan tips-tips ini. Maka dari itu saya berani untuk memberikan tips ini kepada masyarakat sasaran. Tips-tipsnya ada banyak sebenarnya, tapi yang saya ingat di situ adalah untuk membuat gig mengkerucut ke bawah. Jadi jika ke atas itu adalah semakin umum dan ke bawah itu semakin terperinci atau khusus. Nah, disitulah jika kita membuat gig secara khusus itu akan lebih memudahkan buyer untuk mencari gig kita. Contohnya saya itu membuat I will make wow birthday video seperti itu. Jadi saya membuat video video ulang tahun. Nah, disitu kan saya sudah secara khusus. Namun secara umumnya di situ saya bisa mengatakan I will make a video gitu. Saya ingin membuat video, saya akan membuat video. Nah, itu secara umumnya. Namun secara khususnya apa? Di situ saya praktikkan. Lalu selain itu juga yang paling saya ingat yaitu selalu berdoa kepada Tuhan. Itu. Sebenarnya masih ada banyak lagi tips-tipsnya seperti rajin-rajin mengecek buyer request. Nah, saya juga waktu pertama kali mempublikasikan gig, saya sering sekali mengecek buyer request itu. Setiap
setiap saya buka HP, saya buka aplikasi Fiverr dan saya cek buyer request. Lalu saya send offer, send penawaran, terus saya send, nah, sampai akhirnya mendapatkan buyer pertama yang dari Amerika itu dengan harga $10 seperti itu. Nah, situ saya berikan tipsnya. Lalu selanjutnya, nah di sini mungkin tadi sudah saya sebutkan juga ya kendala dan kendalanya apa. Mungkin tadi banyak sekali saya sebutkan di blog, juga saya banyak sekali sebutkan bahwa kendala yang paling besar adalah kurangnya partisipasi masyarakat sasaran. Di situ masyarakat sasaran sebenarnya banyak yang hadir seperti itu. Seperti dilakukan presensi yang hadir 8, 6, 9 seperti itu. Namun yang komentar atau yang berani bertanya atau yang merespon materi yang diberikan oleh pemateri itu hanya 1-3 orang seperti itu. Nah, solusi yang dapat saya lakukan adalah menghubungi masyarakat sasaran secara pribadi. Setelah saya hubungi, diantaranya 4 orang yang memang sedang sibuk. Mungkin sedang sibuk ya. 4 orang ini saya hubungi. 1 orang itu sedang sibuk di UKM, 2 orangnya tidak ada balasan, tapi karena saya menyimpan nomornya di WhatsApp, terkadang mereka membuat status di WhatsApp itu sedang ada kegiatan juga di kampus. Nah, mungkin itu alasan juga mereka tidak membaca pesan dari saya. Dan 1 orang ini saya tidak tahu, sudah saya hubungi setiap kegiatan, setiap pertemuan saya hubungi, namun masyarakat sasaran 1 ini tiba-tiba keluar dari grup. Saya juga tidak tahu, saya sudah coba menghubunginya namun tidak mendapatkan kejelasan atau mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia tiba-tiba keluar dari grup seperti itu. Nah, solusinya selain itu juga saya sampai mengadakan lomba. Apa sih lomba yang saya adakan gitu? Nah, lomba ini saya adakan, yang saya nilai adalah yang pertama itu partisipasi dan kehadiran, lalu yang kedua itu adalah sudah membuat akun Fiverr, dan yang ketiga yaitu sudah membuat gig di situ. Itulah yang saya nilai. Namun ternyata setelah saya adakan lomba juga dan saya iming-imingi pada di akhir nanti akan saya berikan hadiah bagi pemenang, masih juga tetap respon masyarakat sasaran itu sedikit. Lalu saya berpikir apakah materi saya kurang menarik atau tata cara saya menyampaikan ini kurang menarik, dan ternyata itu semua salah setelah saya lakukan evaluasi dan kuesioner kepuasan kepada masyarakat. Nah, disinilah evaluasi dan kepuasan masyarakat sasaran. Nah, di sini saya lakukan evaluasi dan kuesioner kepuasan. Pada evaluasi ternyata didapatkan nilai rata-rata 83,33. Untuk evaluasi ini saya berikan 10 soal pilihan ganda dengan bobot masing-masing soal saya berikan bobot 10. Saya berikan skor 10. Di sini bisa dilihat skor rata-ratanya itu 83 dan nilai tertingginya yaitu 100, nilai terendahnya 70 dan nilai yang sering muncul yaitu 80. Jadi sebanyak 3 orang. Di sini perlu saya beritahu juga bahwa yang mengisi kuesioner evaluasi maupun kuesioner kepuasan itu hanya 6 responden. Hanya 6 responden. Nah, sudah saya hubungi 4 orang yang tidak merespon, namun tidak mendapatkan jawaban. Yang 1 orang tadi sedang sibuk di UKM, 2 orangnya tidak ada balasan, dan 1 orang sudah keluar dari grup. Jadi hanya 6 responden sampai akhir saya laksanakan evaluasi dan kuesioner kepuasan. Nah, di sini pertanyaan yang sering salah dijawab oleh masyarakat sasaran adalah apa saja isi dari komponen galeri pada pembuatan gig whiteboard animation. Nah, di sini mengapa masyarakat sasaran banyak yang salah dalam menjawab pertanyaan ini? Hanya 2 orang yang benar dan 4 orang salah. Ternyata setelah
selidiki itu karena masyarakat sasaran belum membuat gig. Sebagian besar belum membuat gig. Setelah itu pada kuesioner yang kedua, yaitu kuesioner kepuasan, di sini saya berikan rentang nilai 1, yaitu sangat tidak puas, dan rentang 10 sangat puas. Sebanyak 3 orang memberikan kepuasan dengan nilai 10, artinya sangat puas. 50% masyarakat sasaran dari 6 responden itu memiliki kepuasan sangat puas. Di sini bisa lihat satu orang memberikan nilai 7, satu orang memberikan nilai 8, dan satu orang memberikan nilai 9. Lalu saya tanyakan kepada masyarakat sasaran, apakah pelatihan yang saya berikan ini bermanfaat atau tidak. Ternyata 83,3% dari 6 responden itu menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat. Dan satu orang atau 16,7%-nya itu menyatakan bermanfaat. Jadi bisa dikatakan bahwa pelatihan yang saya berikan ini pelatihan yang sangat bermanfaat. Nah, di sini saya tanyakan juga karena saya penasaran dengan masyarakat sasaran mengapa sedikit sekali yang merespon dalam setiap pertemuannya, kenapa sedikit yang merespon seperti itu. Nah, di sini ternyata apakah Anda pernah tidak mengikuti pelatihan ini? Ternyata 66,7%-nya atau 4 orang dari 6 responden ya selalu ikut pelatihan. 4 orang selalu ikut dan 2 orang pernah tidak ikut dengan alasan 1 orang sedang ada UAS dan 1 orang terkadang bertabrakan dengan waktu kuliah. Sayangnya masyarakat sasaran tidak memberitahu atau mengkabarkan kepada pemateri sehingga pemateri tidak tahu mengenai hal itu dan tidak bisa mengubah jadwal pelatihan. Lalu di sini saya penasaran lagi dengan masyarakat sasaran, apakah pemateri saya sampaikan ini tidak menarik atau kurang jelas seperti itu, sehingga mereka enggan untuk merespon pelatihan atau materi yang saya berikan. Ternyata di sini masyarakat sasaran itu menyatakan bahwa isi dari materi yang disampaikan itu adalah detail, jelas, dan terperinci sebanyak 5 orang. Dan sebanyak 1 orang itu menyatakan detail tapi kurang jelas. Di sini 1 orang yang menyatakan tidak kurang jelas dan 5 orang menyatakan detail, jelas, dan terperinci. Lalu bagaimana pemateri menyampaikan materi? Ternyata 5 dari 6 orang itu menyatakan asyik, seru, menguasai materi, dan jelas. Jadi di sini saya berpikir ulang, berarti cara saya menyampaikan materi itu sudah jelas. Dan saya juga masih bingung kenapa masyarakat sasaran saya masih sedikit yang merespon dengan materi yang saya berikan. Disinilah tadi mengapa di sini banyak sekali pertanyaan yang salah. Banyak sekali masyarakat sasaran yang menjawab pertanyaan ini dengan salah. Karena di sini, menurut saya jawabannya adalah di sini. Apakah Anda sudah membuat gig? Sebanyak 4 orang itu belum membuat gig dan sebanyak 2 orang atau 33,3%-nya sudah membuat gig. Seperti itu. Sehingga di sini 4 orang salah menjawab dan 2 orang benar. Lalu apa yang dapat saya simpulkan? Jadi kesimpulannya, program kerja ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan, sesuai dengan proposal yang saya ajukan. Masyarakat yang telah membuat akun Fiverr yaitu sebanyak 6 orang, sesuai dengan responden tadi. Ada 6 orang yang sudah membuat akun Fiverr dan yang telah membuat gig sebanyak 2 orang. Masyarakat sasaran memiliki pemahaman yang baik dengan mendapatkan nilai rata-rata 83,33. Masyarakat sasaran menyatakan pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat. Masyarakat sasaran sebagian besar sangat puas dengan pelatihan freelance yang diberikan, yaitu sebanyak 50% sangat puas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jalannya kegiatan pada program pada KMBD 2020 dengan judul program Pelatihan Pemanfaatan Situs Freelance sebagai sumber penghasilan selama masa atau pasca COVID-19.
Untuk itu, saya akhiri. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk itu, saya akhiri. Om Santi 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 Om.